Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kanak-kanak akhir sering disebut juga sebagai masa sekolah dasar. Masa di mana anak-anak belajar banyak hal baru dan mengembangkan kemampuan berpikir logis. Tapi tidak semua anak melalui masa ini dengan mudah. Ada sebagian anak yang tampak cerdas, tetapi justru mengalami hambatan dalam membaca, menulis, atau fokus belajar. Inilah yang kita kenal sebagai kesulitan belajar atau learning difficulties. Perkenalkan, saya Zuina Rizka dengan NIM 251504089 dari mata kuliah pengantar psikologi di bawah bimbingan Bapak Dr. Reza Fahmi SOS MA. Dalam video ini, saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai kesulitan belajar pada anak, mulai dari pengertian, jenis-jenis, hingga cara penanganan. Tapi sebelum itu, mari kita membahas tentang masa kanak-kanak akhir terlebih dahulu. Menurut Laura Aking, masa kanak-kanak akhir merupakan periode yang relatif tenang dan stabil dalam perkembangan manusia. Terjadi setelah masa kanak-kanak awal dan sebelum masa remaja. Pada tahap ini, anak telah melewati fase pertumbuhan pesat, masa balita, dan mulai memasuki dunia sekolah, di mana kemampuan kognitif, sosial, dan emosionalnya berkembang secara signifikan. Ia menyebutkan bahwa masa kanak-kanak akhir adalah masa di mana berusaha menguasai keterampilan dan kemampuan yang dihargai oleh lingkungan sosialnya. Ciri utama masa kanak-kanak akhir ialah berlangsung antara usia 6-12 tahun. Pada masa ini, anak mengalami perkembangan pesat dalam kemampuan berpikir logis dan memahami aturan. Menurut Piaget, mereka berada pada tahap operasional konkret, di mana anak sudah mampu berpikir rasional tentang hal-hal yang nyata, tetapi belum mampu berpikir abstrak. Selain itu, anak mulai memahami konsep prestasi, tanggung jawab, dan mulai menilai dirinya berdasarkan kemampuan akademik dan sosial. Karena itu, masa ini sangat penting dalam membentuk konsep diri dan motivasi belajar anak. Ciri-cirinya ialah kanak-kanak akhir berusia 6-12 tahun, kemudian perkembangan kognitif pesat, dan anak mulai realistis, logis, dan suka membandingkan diri. Pengaruh lingkungan, sekolah, dan teman sebaya meningkat. Kemudian tantangan dan permasalahan umum. Masa kanak-kanak akhir yang berlangsung sekitar usia tersebut merupakan periode penting dalam perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Pada tahap ini, anak mulai belajar menyesuaikan diri dengan tuntutan sekolah, membangun hubungan sosial, dan mengembangkan rasa percaya diri terhadap kemampuan diri. Namun, di tengah proses pertumbuhan tersebut, anak sering menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang dapat mempengaruhi keseimbangan perkembangan mereka. Beberapa di antaranya meliputi kesulitan belajar seperti disleksia dan ADHD, kemudian masalah penyesuaian sosial seperti rasa rendah diri, bullying atau isolasi sosial, kemudian perbedaan kemampuan akademik yang dapat menimbulkan tekanan psikologis. Nah, kali ini kita akan berfokus terhadap poin pertama yang akan menjadi topik pembahasan kita hari ini, yaitu kesulitan belajar atau learning disabilities. Menurut Laura Aking, learning disabilities atau kesulitan belajar adalah gangguan pada kemampuan individu untuk memahami, memproses, atau menggunakan informasi secara efektif, meskipun memiliki tingkat kecerdasan yang normal atau di atas rata-rata. Artinya, anak dengan kesulitan belajar bukan anak yang tidak pintar, melainkan memiliki perbedaan cara otak memproses informasi, terutama dalam hal membaca, menulis, atau berhitung. Kesulitan ini biasanya tidak disebabkan oleh gangguan penglihatan, pendengaran, atau ketidakmampuan intelektual, tetapi lebih kepada fungsi neurologis atau cara kerja otak. Dalam pandangan psikologi perkembangan, khususnya sebagaimana dijelaskan dalam buku Psikologi Umum, anak yang mengalami kesulitan belajar tidak menunjukkan hambatan pada kecerdasan secara umum, tetapi menghadapi kendala dalam cara otak memproses informasi tertentu. Kesulitan ini seringkali tidak tampak secara fisik, namun dapat dikenali melalui perilaku dan performa anak di sekolah. Guru dan orang tua perlu memperhatikan tanda-tanda awal yang muncul agar dapat memberikan dukungan dan intervensi yang tepat secara dini. Salah satunya ialah sering terbalik menulis huruf atau angka, misalnya huruf B jadi D atau 6 jadi 9. Kemudian lambat dalam membaca, menulis, atau berhitung meski sudah dilatih. Nah, setelah kita mengetahui tanda-tanda umum anak yang mengalami kesulitan belajar, langkah selanjutnya adalah mengenali jenis-jenisnya. Karena setiap anak bisa mengalami kesulitan
yang berbeda seperti membaca, menulis, atau fokus perhatian. Beberapa bentuk utama kesulitan belajar yang dikenal luas dalam psikologi perkembangan anak ialah disleksia atau kesulitan membaca, diskalkulia, kesulitan berhitung, disgrafia, kesulitan menulis, dan ADHD. Disleksia. Anak dengan disleksia mengalami hambatan dalam mengenali huruf, memahami bunyi kata, dan menghubungkan simbol dengan suara. Akibatnya, mereka sering membaca dengan lambat, salah mengucapkan kata, atau kesulitan memahami isi bacaan. Umumnya disebabkan oleh perbedaan pada area otak yang memproses bahasa tertulis dan bunyi huruf. Dampaknya tidak hanya pada kemampuan membaca, tetapi juga pada rasa percaya diri dan kemampuan akademik umum. Contoh, seorang anak berusia 9 tahun dan cerdas saat berbicara, tetapi kesulitan besar ketika membaca teks sederhana dan sering tertukar antara huruf P dan Q. Kemudian diskalkulia. Diskalkulia ditandai dengan kesulitan memahami konsep angka, urutan hitungan, dan operasi matematika sederhana. Anak sering melakukan kesalahan saat menjumlah, mengurang, atau membedakan tanda matematika seperti tambah dan kurang. Kemudian, anak ini sulit mengingat fakta-fakta dasar seperti tabel perkalian. Lalu cenderung bingung dalam membaca waktu, menghitung uang, atau mengukur. Contoh, anak tahu konsep jumlah lebih banyak dan lebih sedikit, tetapi tidak bisa menjelaskan mengapa 7 lebih besar daripada 5. Kemudian disgrafia. Anak dengan disgrafia memiliki masalah dalam keterampilan menulis, baik dari segi bentuk huruf, ejaan, maupun susunan kalimat. Tulisan mereka biasanya tidak rapi, sulit dibaca, dan mereka sering merasa frustasi saat menulis karena juga mengalami kesulitan mengorganisasi ide dalam bentuk tulisan. Kadang disertai kesulitan motorik halus atau mengatur gerakan tangan. Contohnya, anak paham jawabannya tapi tidak bisa menuliskannya dengan baik. Tulisannya berantakan dan sering tidak selesai. Lalu ada attention deficit atau hyperactivity disorder atau ADHD, yaitu meskipun ADHD bukan merupakan kesulitan belajar secara langsung, Laura Aking membahasnya dalam konteks yang sering berkaitan dengan gangguan belajar. Anak ADHD sulit fokus, mudah terdistraksi, dan sulit diam, sehingga kemampuan belajarnya terhambat. Contohnya, anak tahu materi pelajaran tapi gagal menyelesaikan tugas karena tidak bisa fokus lebih dari beberapa menit. Kemudian faktor penyebab kesulitan belajar. Kesulitan belajar tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan hasil interaksi kompleks antara faktor biologis, kognitif, dan lingkungan. Anak dengan kesulitan belajar biasanya memiliki kecerdasan normal atau malah di atas rata-rata. Namun ada hambatan dalam cara otak mereka menerima, memproses, dan mengingat informasi. Yang pertama faktor neurologis, yaitu perbedaan cara kerja otak dalam memproses informasi. Kesulitan belajar sering dikaitkan dengan perbedaan atau gangguan pada sistem saraf pusat otak, khususnya di bagian yang mengatur bahasa, memori, dan perhatian. Yang kedua, faktor genetik. Banyak penelitian menunjukkan bahwa learning disabilities seperti disleksia dan ADHD cenderung diturunkan dalam keluarga. Kemudian faktor lingkungan. Kurangnya stimulasi belajar di rumah atau metode pengajaran yang tidak sesuai bisa membuat kesulitan belajar makin tampak jelas. Dan terakhir, faktor emosional. Aspek emosi dan motivasi juga berperan besar, baik sebagai penyebab sekunder maupun akibat dari kesulitan belajar. Contohnya, tekanan dari orang tua atau guru, rasa gagal, atau pengalaman ditertawakan oleh teman sebaya dapat menimbulkan kecemasan belajar. Lalu, bagaimana dampak psikologis dari kesulitan belajar? Kesulitan belajar tidak hanya mempengaruhi akademik, tetapi juga emosi dan harga diri anak. Anak sering merasa bodoh, muncul rasa malu, frustasi. Kemudian, jika tidak mendapat dukungan, bisa berkembang menjadi rasa rendah diri. Jika kondisi ini tidak segera ditangani dengan dukungan yang penuh empati dari guru dan orang tua, maka anak beresiko mengalami berbagai dampak negatif terhadap perkembangan psikologisnya. Namun, tentu saja ada strategi penanganan untuk menghadapi permasalahan kesulitan belajar, yaitu penanganan anak dengan kesulitan belajar harus dilakukan secara multidisipliner, artinya melibatkan kerjasama antara guru, psikolog, terapis, dan keluarga. Setiap anak memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda, sehingga strategi intervensi perlu dirancang sesuai kebutuhan individunya.
Yang pertama, identifikasi dini atau early detection. Yang kedua, pendekatan individual atau individualized instruction. Kemudian konseling dan dukungan emosional dari guru dan orang tua. Kemudian kolaborasi antara guru, psikolog, dan keluarga yang harus melibatkan komunikasi yang erat antara semua pihak yang berperan dalam kehidupan anak. Kesulitan belajar adalah kondisi seseorang mengalami hambatan dalam memahami, mengolah, atau mengingat informasi, meskipun memiliki tingkat kecerdasan yang normal atau bahkan di atas rata-rata. Kesulitan ini biasanya muncul dalam bentuk kesulitan membaca, disleksia, menulis, disgrafia, atau berhitung diskalkulia. Penyebabnya beragam, bisa karena faktor genetik, gangguan pada fungsi otak, kurangnya stimulasi lingkungan, atau masalah emosional. Dengan pendeteksian dini, bimbingan yang tepat, dan dukungan emosional, anak dengan kesulitan belajar tetap bisa mencapai prestasi seperti anak lainnya. Jadi intinya adalah kesulitan belajar terjadi bukan karena anak tidak cerdas, melainkan karena adanya perbedaan dalam cara otaknya memproses informasi. Faktor penyebabnya dapat berasal dari biologis, genetik, lingkungan, dan emosional. Dan dengan dukungan yang tepat dari keluarga, guru, dan masyarakat, anak tetap dapat berkembang optimal sesuai potensinya. Jadi, mari kita berhenti memberi label anak bodoh pada mereka yang belajar lebih lambat. Sebaliknya, jadilah pendamping yang sabar dan memahami, karena setiap anak memiliki cara belajar yang unik dan kesempatan yang sama untuk belajar. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.